Ya Bang, gimana Bang hasilnya sudah? Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih rekan media udah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini hasilnya mediasi. Hasil mediasinya ini hari ini kami menolak ya yang namanya penggantian kerugian dari penggugat. Tapi kami sepakat untuk membatalkan perjanjian antara Zoe dengan manajemen artisnya. Intinya kami tidak menerima adanya disuruh mengganti kerugian karena kami tidak merasa Zoe itu nerima uang sejumlah yang dituduhkan. Itu intinya gitu loh. Tapi duduk perkara yang sebenarnya, kalau di media beredar Zoe ataupun ibunya melakukan adanya upaya-upaya penipuan, rujuk rayu dan lain-lain, itu nggak benar, tidak ada buktinya. Loh, kalau memang dia melakukan upaya yang diduga pidana, harusnya dia tempuh apa? Lapor polisi. Ini laporan polisi juga tidak ada. Bagaimana orang disebut sebagai pelaku penipuan harus ada polis putusan pengadilan? Nggak ada sama sekali. Jadi ini mengada-ngada yang ujungnya ternyata minta ganti rugi. Ini kan udah nggak nyambung gitu loh. Sementara klien kami ya ini mengalami depresi yang berat. Kenapa? Semua orang mengalami kalau dalam pengadilan itu stres, nggak bisa bekerja. Dia mungkin bisa tekanan yang mana nggak fokus dalam bekerja. Kasihan masih muda, udah diseret-seret ke pengadilan. Sebenarnya bisa dibicarakan, tapi ya inilah egonya dari mereka yang tidak mau untuk mengakhiri dengan baik, secara baik. Padahal sudah berulang kali untuk dimediasi, tapi dia nggak mau sampai detik ini orangnya tidak muncul. Kalau dia serius harusnya muncul ya. Ini nggak muncul. Kita yang jadi korban ini merasa, loh, kamu yang gugat, kamu sendiri nggak muncul di mediasi, dia muncul nih. Artinya apa? Bisa menilai lah teman-teman atau publik bisa menilai keseriusan kami menghadapi ini, gitu loh. Mungkin itu yang paling dari kami sementara gitu. Dari Joy sendiri gimana? Joy gimana? Cerita Joy. Karena ada masalah ini, jujur aja. Kencengannya ya? Karena ada masalah ini, jujur aja, saya mau kerja jadi nggak fokus. Setiap hari mikirin ini terus. Perform juga susah, jadi jujur aja kena mental sih agak ya, karena ini pertama kali juga seumur hidup aku beradab dengan hukum kayak gini. Terus dari pihak mereka bilang kalau misalnya saya nggak pernah izin kalau misalnya perform, padahal ada buktinya semuanya ya. Dan untungnya di sini saya dibantu dengan Pak Indra, baik banget, sama dari Hotman Law Firm. Thank you so much for everyone yang mau bantu saya di posisi seperti ini. Saya cuma bingungnya satu, saya nggak ada terima uang di depan, tapi mereka minta ganti rugi. Saya bingung kenapa gitu, saya tidak terima uang tapi saya minta ganti rugi. Padahal saya udah anggap dia sebagai kakak sendiri, sebagai saudara sendiri, abang sendiri. IG pun saya nggak unfollow karena saya berharap masih bisa berteman, masih bisa damai. Saya bingung kenapa bisa sejauh ini. Ya. Bang, lawannya siapa sih? Ya, Lawannya itu siapa? nggak bisa kami sebutkan namanya. Yang penting dia manajemen artis ya nanti akan kami munculkan namanya di media. Teman-teman saya share namanya inisialnya. Bang, gugatnya ini Ya. tanggal berapa? Putusannya gugatnya ini bulan lalu lah. Ya, sekitar bulan lalu. Jadi ini baru agenda mediasi di awal, yang mana sebelum masuk pokok perkara mediasi dulu. Tapi sayang kami nggak ketemu sosoknya dari awal mediasi sampai saat ini, prinsipal mereka tidak hadir. Ini yang sangat disayangkan. Minta ganti rugi, ya, tapi orangnya nggak muncul. Mau ngapain dia coba? Mau ngapain coba? Nggak berani berhadapan sama seorang gadis yang masih umur 19 tahun. Pengecut gitu loh. Nggak berani. Hadapin dong kalau memang dia gugat, hadapin. Gitu loh. Ya kan ini orangnya hadir dua kali kita hadir ya. Dua kali kami minggu lalu hadir, sekarang hadir. Sama sekali orangnya tidak hadir. Tidak hadir. Itu sangat disayangkan. Bang, tapi ada gugat baliknya? Nanti akan kami pikirkan apakah kami akan menggugat balik karena mengenai kesehatan mental klien kami kan ini dia nggak bisa fokus. Mungkin nanti kami pertimbangkan untuk gugat balik gitu loh. Bang, gugatan untuk
Joy itu apa, berupa uang atau? Nah, di awal inti Bisa gugatan ini, dielaborasi sedikit aja ya masalah sedikit awal? gini, dia menyimpulkan sendiri Joy ini seolah-olah ada dari pihak Joy yang mengatakan mengiming-imingi bahwa saya Joy ini nggak pernah kami menjanjikan dia ini adalah, justru dia yang mengajak Joy pertama kali kenal dari TikTok ya, Iya. dia yang ngechat ya, Iya. justru dia yang ngechat di luar untuk memperkenalkan, diajaklah supaya ikut branding sana sini, dia yang ngomong. Nah akhirnya apa, singkat ceritanya nggak cocok sama Joy lah, tapi semua yang ditudingkan intinya bukan masalah penipuan, tidak, dia merasa ada 3 tanggal Joy itu ambil event di luar, menurut dia tidak izin, dia sudah izin, ada bukti chat izin, tidak, bukan beda kalau nggak ada bukti izin, ini izin, ada yang izin, ada yang izin, bahkan udah di screenshot, kita jadikan bukti nanti di pengadilan. Nah yang satu lagi, dia mau minta batalkan perjanjian antara manajemen artis dengan Joy. Nah kami sepakat di situ, tapi kami tidak sepakat intinya yang di dalam penggugatan hanya di bagian dia minta penggantian kerugian. Nah yang merasa kami klien nggak pernah terima, itu sangat disayangkan. Gitu loh. Intinya sebenarnya dia keluar, kami cari keterangan dari klien, apa sih uang itu kok bisa timbul angka itu, buat apa? Ternyata itu yang dikasih tahu klien, itu ada event di Bali, dia yang buat event itu di Bali, uangnya dia sendiri, ya namanya tanggung jawab perusahaan sendiri dong, bukan Zoe. Nah alasan dia untuk memperkenalkan justru nggak kayak gitu konsepnya, justru dia buat usaha untuk branding perusahaannya supaya apa, perusahaannya dikenal orang, dia ngundang bukan hanya Joy di situ, ada pihak lain kok ya dari luar negeri ya, ada banyak ya, ada beberapa ya, DJ satu lagi. ada DJ juga, kecuali untuk khusus Joy beda ceritanya. Ini ada orang lain yang dia undang, dia keluarkan biaya, kemudian biaya itu diklaim jadi kerugian. Di mana letaknya coba? Nggak nyambung. Gitu. Lain hal juga kalau ternyata kok diminta sampai disinggung di dalam gugatan masalah tiket pesawat pulang pergi dengan hotel. Lah, dia kan jadi tamu. Kenapa jadi diungkit-ungkit? Ini kan kayak anak kecil gitu. Ngungkit yang diberi, suruh kembali lagi. Waduh, nggak masuk akal lah. Ini nggak masuk akal. Totalnya berapa tuh? Total kerugian nggak terlalu besar, 100 juta. Tapi kan kami nggak merasa terima uang itu 100 juta itu gitu loh. Nggak ada selimper pun nggak ada masuk ya ke rekening. Kecuali ini ya uangnya ya gitu loh. Kalaupun nanti ada beredar isu tanda terima, uangnya bukan kami langsung terima tanda terimanya, orang lain. Boleh dicek, nanti kami akan buktikan. Kronologinya awal gimana sih? Jo sampai diajak gitu Yang awalnya? Sejak kerja sama tuh. Iya, sejak waktu diajak kerja samanya. Jadi waktu awal-awal itu. Kencengannya ya? Waktu awal-awal itu saya live biasa di TikTok. Terus aku lihat komen tuh. Jadi waktu di TikTok itu saya sering baca komen TikTok. Terus waktu lihat dia bilang gini, Kak Zoe mau nggak live bersama anjing saya namanya Jagger. Dia bilang oke, boleh gitu. Akhirnya apa tuh bikin konten sama Jagger itu. Nah saya sebenarnya waktu itu dia nanya, oh ya udah Kak Zoe mau dibayar berapa? Saya bilang nggak usah bayar, nggak apa-apa, karena ya bikin konten sama anjing seru juga gitu. Kadang-kadang menurut saya nominal itu nggak penting, yang penting konten, yang penting fun gitu. Makanya saya bingung, kembali lagi ke tadi, saya udah anggap dia sebagai abang sendiri dan saya cuma bingung aja. Saya nggak pernah terima uang di depan, kenapa kok saya diginiin gitu. Artinya dia nggak pernah terima. Jadi trauma nggak? Kemana trauma nggak ada? Ya jujur aja ini trauma sebenarnya buat saya dan buat kalian yang nonton sekarang ini. Hati-hati dengan orang, hati-hati dengan kontrak, janji manis, hati-hati karena kita nggak tahu, meskipun orang itu teman dekat, meskipun orang itu saudara, kita tetap harus hati-hati, baca 2 kali karena kita nggak tahu ya. Jadi buat kalian di sana hati-hati ya, ini pelajaran buat saya.